Oh
Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Walaupun kami Tuhan belum sepenuhnya hadir Tuhan jemaat-Mu ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai perjalanan mereka ya Bapak, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah pada hari ini ya Tuhan, untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa memuji membesarkan nama-Mu ya Bapak. Terimalah Tuhan setiap puji-pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan ya Tuhan, kiranya bisa menyenangkan hati Engkau ya Bapak. Ampuni Tuhan Yesus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan lagi pujian Kasih yang Begitu Besar. Kita
Selanjutnya kaum wanita untuk maju ke depan memuji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Barangkali ada jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan.
ada ujian penyembahan, ada mujizat dalam bersyukur.
Haleluya, haleluya. Pujian selalu membuat kita kadang-kadang itu ya saudara ya. Dari subuh ya, apa dari malam saya nggak tahu. Dari bangun tidur sudah hujan. Tapi puji Tuhan sudah reda. Kasihan mereka yang kemarin kena banjir ya. Cahaya nggak itu kan, Abigail? Karena mamanya nggak ada ya. Kenapa? Jaga-jaga, jaga dua. Ya, memang kita harus banyak berdoa karena cuaca hari-hari ini benar-benar sangat ekstrim. Baru kali ini Hawaberis mengalami banjir massal ya. Selama saya berada di sini, itu nggak pernah sih seperti kemarin 2 minggu lalu, tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, tema yang saya ingin bawakan hari ini adalah jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara pernah jatuh cinta? Belum? Belum ke 10 kali kan ya? Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Betul? Bapak Ibu Saudara mungkin bisa flashback ketika dulu jatuh cinta dengan pasangannya sekarang. Pasti berjuta rasanya. Dunia serasa milik berdua. Yang lain kontrak. Ya, fall in love, jatuh cinta. Ini pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya ingin tekankan pagi hari ini bukan jatuh cinta kepada manusia, tetapi jatuh cinta kepada Roh Kudus. Ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh menarik, unik, karena tidak terlihat. Alami jatuh cinta mula-mula dengan Dia. Ini suatu level hubungan yang dikatakan dimensi tersendiri. Karena kadang-kadang kita akan sulit mengalami membangun hubungan ini gitu loh. Saya mau menceritakan saja pengalaman saya, karena kalau orang yang ngalamin ya dia yang merasakan gitu kan. Saya itu dibesarkan di keluarga yang gak diumbar gitu. Sudah tahu kan? Saya selalu dulu cemburu lihat tetangga saya kalau mau main ya main aja gitu loh. Kalau mau kerja kelompok ya udah loyo gitu, tanpa perlu pamit, tanpa perlu izin. Tapi saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan segala sesuatu. Saya pikir agak-agak sedikit kayak militer, saudara, didikannya. Jadi saya kalau mau misalnya nih ya, saya mau kerja kelompok itu harus bilang, saya mau kerja kelompok. Nanti ditanya, di mana? Di sini. Sampai jam berapa? Sampai jam begini. Begitu saudara. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang seperti itu, sangat protektif. Dan saya nggak bisa sembarangan keluar gitu loh. Kalau saya keluar saya harus bilang mau kemana, sampai kapan. Jadi kalau saya dulu lihat teman-teman saya enak banget ya, kalau keluar ya keluar aja gitu loh. Mau sampai malam pulangnya juga kadang-kadang nggak dimarahin. Kalau saya boro-boro sudah. Misalnya saya keluar, misalnya kerja kelompok, berapa jam? 2 jam. Lebih dari itu pulang-pulang. Kalau saya melanggar peraturan berapa jam saya kerja kelompok, itu cambuk sudah tersedia. Itu didikan keluarga saya. Nah, dengan keadaan yang protektif, saya menjadi seorang yang dulu nggak ada HP, saudara. Belum ada zamannya HP. Jadi kadang-kadang kalau saya mau, ya namanya anak ABG ya, anak SMP,
SD SMP lah. Saya kadang-kadang mengalami kesepian. Jadi kadang-kadang saya pelariannya baca buku. Baca buku, saya bisa buku perpustakaan di sekolah itu. Saya pinjam buku 2. Itu saya bisa habiskan itu dalam waktu 1-2 hari selesai. Karena saya tidak ada waktu untuk main, boro-boro main gitu loh, nggak bisa gitu. Kalaupun main harus izinnya rumit. Nah, kondisi seperti itu membuat saya merasa kadang-kadang kesepian. Tapi justru di saat-saat seperti itu, saya ingat banget waktu SMP, orang tua saya lagi main tenis meja, biasa di belakang gitu. Saya merasa kesepian dan saya duduk di kamar. Dan saya mulai berdoa. Saya di balik pintu, saya kunci, diam-diam malu soalnya kalau ketahuan. Ada yang merasa malu? Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi Tuhan izinkan kondisi saya seperti itu. Kalau zaman sekarang kan orang anak misalnya dikepung di rumah masih bisa WA-an ya, masih bisa nonton YouTube. Zaman dulu belum ada seperti itu, saudara. Jadi saya merasa kesepian gitu. Dan puji Tuhan, pelarian saya dalam kesepian itu ya Tuhan tuh arahkan ke situ. Saya mulai pengen berdoa. Dan itu berlanjut, saudara. Misalnya saya berdoa, besoknya tuh ingin lagi. Jadi kadang-kadang saya hanya bisa nangis di kamar tuh. Saya curhat gitu sama Roh Kudus. Dan itu membuat saya ketagihan pada waktu itu, saudara. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main. Kalaupun main ribet lah pokoknya. Jadi pelarian saya seperti itu, saudara. Dan sejak saat itu saya mengenal siapa itu pribadi Roh Kudus. Jadi kesepian saya diisi oleh pribadi itu yang bernama Roh Kudus. Jadi kadang-kadang ya saya waktu berjalan, saya kadang-kadang ya udah biasa aja ketika saya kesepian. Ketika saya mungkin banyak sih teman yang mengajak main, yang curhat, tapi saya sudah nyaman dengan kesendirian saya. Karena ada satu pribadi yang selalu menghibur, selalu ada buat saya, dia adalah Roh Kudus. Saya ingin pada pagi hari ini dimulai dari saudara jatuh cinta. Jatuh cinta dengan yang namanya pribadi Roh Kudus. Saya merasakan saya bisa curhat dengan bebas. Saya bisa merasakan saya bisa melepaskan semua unek-unek di hati saya sama Roh Kudus. Jadi dimensi hubungan seperti itu memang kadang-kadang sulit dibangun. Tapi pagi hari ini saya berdoa, ketika saudara mungkin ada di titik kesepian, saudara mungkin ada di titik tidak punya teman, saudara mungkin ada di titik ketika mengalami persoalan, kemana saya harus berlari? Ada satu pribadi yang selalu setia, yaitu Roh Kudus. Dan ini yang dialami oleh seorang pribadi yang bernama Saulus. Saudara tentu pernah baca ini. Saulus ini ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus ini adalah orang yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Dibunuh semua. Istilahnya bencinya tuh benci banget, benci yang sangat-sangat ekstrim. Tapi pada suatu saat, ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan yang namanya Roh Kudus. Orang yang dia benci, Yesus yang dia benci, itu ngomong langsung. Orang lain nggak dengar apa yang diomongkan oleh Roh Kudus ini. Orang lain nggak dengar, tapi Saulus dengar. Orang lain bisa lihat mungkin ada cahaya, tapi yang bisa mendengar suara Tuhan itu hanya Saulus. Dan ketika dia mengalami perjumpaan, Alkitab mencatat dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Kita baca saja ayatnya. Ini Saulus ini orang yang sangat benci. Kisah Para Rasul 9. Dia sangat benci banget yang namanya Yesus. Kisah 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia
menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu." Supaya apa, saudara? Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Stop dulu sampai situ. Kadang-kadang di saat kita mengalami persoalan, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami sakit penyakit, kadang-kadang di titik itulah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan yang namanya Roh Kudus. Saulus mengalami itu, saudara. Dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Tetapi apa yang terjadi di ayat 18? Dan seketika itu juga, seusai Saulus didoakan, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saya berdoa, selaput apapun yang menutupi mata rohani Bapak Ibu Saudara digugurkan saat ini juga. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Selaput-selaput yang menutupi mata rohani kita, yang mungkin membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, digugurkan saat ini juga. Dan sejak saat itu, saudara, saya boleh katakan Saulus dan berubah menjadi Paulus ini, dia jatuh cinta dengan yang namanya Roh Kudus. Saudara baca di semua kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, semuanya hampir sebagian besar tentang Roh Kudus. Buah-buah roh. Apakah engkau sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Di situ dikatakan, apakah engkau sudah penuh dengan Roh Kudus? Paulus itu mengalami perjumpaan saat itu dan dia jatuh cinta kepada Roh Kudus. Dan dalam kehidupannya sebagian besar itu dikatakan, Alkitab mencatat, dia hampir setiap saat berbahasa roh, lebih dari semua yang ada. Saudara bayangkan kalau orang jatuh cinta, gimana sih rasanya jatuh cinta, saudara? Semua yang kita pikirkan pasti tentang orang yang kita cintai. Misalnya kadang-kadang gini, kalau seseorang suka sama seseorang ya, tanpa disadari orang itu ngomongin tentang seseorang yang dia suka. Tapi ketika ditanya, kamu suka ya sama dia? Enggak, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Nah, Paulus yang menjadi Paulus ini, dia jatuh cinta yang kepada namanya pribadi Roh Kudus. Dulunya dia benci, dulunya dia nggak suka. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus, dia jatuh cinta. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami apa yang dinamakan jatuh cinta kepada pribadi Roh Kudus. Sejak saat itu Saulus itu ngomongin terus tentang Roh Kudus. Surat-surat yang ditulis hampir semua tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara baca. Nah, bagaimana caranya kita bisa jatuh cinta dengan Roh Kudus? Orang suka itu karena terbiasa. Kecuali cinta pada pandangan pertama. Betul? Ketemu, bawaannya jatuh. Terus sama-sama ngambil. Kadang-kadang ada ya, tapi hampir sebagian besar kalau seseorang suka kepada lawan jenisnya, itu berawal dari kenal dulu kan. Ya, kalau saudara harus kenal dulu dong. Baik zaman sekarang ada yang kenal lewat Facebook, lewat media sosial. Tapi awalnya itu kenal dulu. Lalu dilanjutkan ada percakapan. Ada percakapan dan percakapannya nyambung. Ya kan? Kalau saudara ketika berkenalan dengan pasangan hidup dulu, awalnya itu kenal dulu. Lalu mulai ngobrol, nyambung misalnya seperti itu. Lalu merasa nyaman dan akhirnya ada
rasa. Nah, begitu juga kita dengan Roh Kudus. Boro-boro mungkin kita mau jatuh cinta, kita kenal aja udah sama Roh Kudus. Betul? Kadang-kadang kita merasa siapa sih Roh Kudus gitu. Tapi banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Boro-boro mengalami jatuh cinta kepada yang namanya Roh Kudus, mau kenal aja enggak. Nah, berawal dari kenal. Yang membuat orang Kristen itu sulit untuk jatuh cinta dengan yang namanya pribadi Roh Kudus karena apa? Roh Kudus itu roh, betul? Tidak terlihat. Itu yang membuat orang Kristen itu sulit mempercayai Roh Kudus. Kita diajarkan di suatu dunia bahwa yang terlihat itu yaitu yang ada, yang tidak terlihat kita kadang-kadang sulit untuk percaya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa emang udara kelihatan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat udara nggak sekarang? Enggak kan? Tapi Bapak Ibu Saudara percaya ada udara? Percaya. Begitu juga dengan roh Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara punya roh. Enggak kelihatan, kita sendiri nggak bisa melihat roh kita. Tapi kok percaya? Kalau yang pulang kampung itu roh, senyata itulah Roh Kudus. Tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak ada. Amin. Roh Kudus mungkin tidak terlihat, tapi manifestasinya membuat kita kuat menjalani hidup ini. Roh Kudus itu menghibur. Roh Kudus itu tempat kita curhat. Roh Kudus itu tempat kita mengadu. Saya bahkan tidak membutuhkan media sosial untuk mengadu. Sejak saya kenal yang namanya Roh Kudus, saya lebih nyaman curhat sama dia. Ada satu kenyamanan yang luar biasa. Dan Roh Kudus gak bocor. Saudara kalau curhat sama manusia, saya pernah baca di Facebook, ceritanya apa yang menarik ya? Nanti sampai ke orang lain kacang hijau. Ceritanya apa nanti berkembang, betul? Kalau curhat sama manusia kadang-kadang ada pengembangan demi pengembangan. Jadi dari si A nanti nyampe si B-nya lebih besar lagi. Nanti nyampe si C-nya lebih besar lagi. Itu sifat manusia. Curhat lebih, nanti nyampenya olah. Ya, seperti itu. Tapi Roh Kudus gak itu. Kita aman curhat sama dia. Nah, kita diajarkan memang di suatu dunia yang membuat kita kadang-kadang orang Kristen sendiri sulit mempercayai Roh Kudus. Tapi seperti yang saya katakan bahwa udara gak kelihatan, roh saya dan saudara tidak kelihatan, tapi ada. Senyata itulah Roh Kudus. Belajar kenal Roh Kudus. Ada seorang pribadi, saudara. Ayat tidak Alkitab ini cuma 2 ayat menuliskan tentang pribadi ini. Yang lain diceritakan tentang bagaimana dia menang perang, bagaimana dia membangun kota, tapi pribadi ini hanya ditulis dengan 2 ayat ini. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saudara harus belajar dari pribadi ini yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhannya, dengan Roh Kudus. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan Henok hidup bergaul. Kalau bergaul itu gimana sih, saudara? Kemana-mana bareng, makan bareng, main bareng, ya, susah bareng, senang bareng. Itu yang namanya bergaul. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 1 bulan, 2 bulan, 300 tahun lagi. Saudara bayangin 300 tahun lagi Henok ini bergaul dengan Allah. Berarti dia juga bergaul dengan namanya pribadi Roh Kudus. Setelah ia memperanakan
dengan yang namanya Allah dan pribadinya Roh Kudus. Saya yakin. Kalau kita bergaul, itu susah senang dihadapi bersama. Ada komunikasi. Hidup bersama Allah itu dikatakan 300 tahun. Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Roh Kudus? Di ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ya. Itu selama 300 tahun kurang lebih dia bergaul dengan Allah. Coba di ayat berapa? Di 22. 21. Nah, di ayat berapa yang dia diangkat? 24, ya. Dan Henokh, mana? Oh ya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, orang yang hidupnya bergaul dengan pribadi Roh Kudus, tidak bisa tidak, hidupnya pasti diangkat oleh Allah. Kehidupannya pasti diangkat oleh Allah, karakternya diangkat oleh Allah. Segala berkat-berkat itu akan diberikan kepada orang itu. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, Henokh diangkat oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Roh Kudus? Sadari dia ada. Kadang-kadang orang Kristen kurang menyadari keberadaan Roh Kudus. Itu karena tidak terlihat. Sadari dia ada dekat dengan orang-orang yang mau bergaul dengan dia. Hidup kita pasti diangkat. Kalau kita memulai untuk bergaul dengan pribadi yang namanya Roh Kudus, karakter kita diangkat, tanggung jawab kita akan berubah. Tanggung jawab akan kepada keluarga, kepada pelayanan, kepada masyarakat itu pasti berubah. Tuhan akan bekerja lebih lagi dan kita akan semakin naik bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor ketika hidup saya dan saudara bergaul dengan Kudus. Sederhana saja saudara, kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan sungkan kok untuk berbuat yang tidak baik. Betul? Tapi kalau saudara bergaul dengan penjahat, lambat laun kita akan mulai terbiasa dengan kebiasaan orang itu. Apalagi ini Roh Kudus. Kalau saudara bergaul dengan yang namanya Roh Kudus, itu buah-buah Roh itu pasti akan nempel dalam hidup. Kita menjadi ada kasih, kita menjadi ada sukacita, ada pengendalian diri, ada damai sejahtera, kelemah lembutan. Itu pasti akan lambat laun kalau kita bergaul dengan yang namanya Roh Kudus, kita akan terbiasa dengan apa yang menjadi kebiasaan Roh Kudus. Nah, sederhana saja. Dalam satu hubungan, kalau kita mau membangun hubungan dengan Roh Kudus, kunci dari hubungan itu apa? Kunci dari hubungan itu apa sih saudara? Komunikasi, ngobrol. Gimana kan jadi ngobrol sama Roh Kudus? Kadang-kadang kita kayak orang gila. Ngobrol sendiri karena Roh Kudus gak kelihatan kan? Tapi awali dengan komunikasi. Komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau bangun tidur saudara, disapa Roh Kudusnya. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Disapa. Sadari kalau Dia ada. Mau tidur? Langsung lihat. Ya betul. Belajar dari saat ini. Kalau kita bangun tidur, sapa dulu yang namanya pribadi. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena mereka yang akan membuat kita menjalani hari itu dengan kekuatan yang luar biasa. Apapun boleh terjadi. Saya katakan banjir boleh datang. Persoalan hidup boleh menghampiri saya dan saudara.
sakit penyakit mungkin boleh diizinkan Tuhan hadir. Tapi kalau di hari itu ada kuasa Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara, kita akan tetap sukacita kok menjalani hari. Ya, Tante No, Tante Lain, dan semua Bapak Ibu Saudara di sini yang mengalami apa yang dinamakan titik terendah di dalam hidup. Ya, Dewi ya, tetap sukacita. Karena apa? Roh Kudus itu sumber sukacita yang memberikan kepada kita sukacita superior. Sehingga ketika kita melewati lembah kegelapan sekalipun, ada masalah di hadapan kita, tapi kita tetap bersukacita dan mengatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan apapun. Karena sumber itu mengalir nempel. Kalau kita nempel dengan sumbernya, asupan gizi itu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Sukacita itu dialirkan, kekuatan itu dialirkan, kemenangan itu jadi milik saya dan saudara. Yang penting kita nempel dan bergaul karib dengan Tuhan, dengan yang namanya pribadi Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu menuntun saya dan saudara ketika berada di dunia ini. Dia menghibur, dia mengajar, dia mengingatkan. Itu tugasnya. Tapi kalau saudara menganggap tidak ada, ya udah, dia juga nggak maksa. Tapi kalau saudara menyadari keberadaan Roh Kudus, hidup saudara akan dituntun oleh Roh Kudus, dan saudara akan terbang tinggi bagai anak rajawan, melintasi setiap masalah hidup kita. Kita akan mampu walaupun menghadapi masalah sesulit apapun. Hari-hari ini, ketika kita diterpa dengan bencana alam, dengan hal apapun, corona dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah jatuh cinta sama yang namanya pribadi Roh Kudus, corona nggak corona, tidak masalah. Karena ada aliran sukacita yang terus mengalir, yang membuat kita sanggup melewati hari-hari. Kunci dari hubungan itu ngomong. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang satu rumah, bahkan mungkin satu kamar, tapi ketika tidak ada komunikasi, segala sesuatu menjadi dingin. Betul? Mungkin kita masih satu rumah dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi kadang-kadang dalam suatu rumah ketika tidak ada terjadi komunikasi, diam-diaman, semuanya pegang di AC masing-masing. Enak gak saudara? Enak. Komunikasi itulah yang membangun hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, datang sama Tuhan, kadang-kadang anak Tuhan itu cuma bisa, Tuhan, misalnya ya, tolong usaha saya, tolong ini, tolong itu, tolong ini, tolong anjing saya, tolong peliharaan saya, tolong usaha saya. Kita ngomong terus sama Tuhan. Giliran Tuhan mau ngomong, kita bilang, amin Tuhan. Kalau komunikasi itu dua arah, saudara. Misalnya Ibu Kartini ngobrol sama Pak Jimmy, Ibu Kartini udah ngomong panjang lebar, Pak Jimmy-nya ngeloyor pergi, enak gak boleh kacangin? Gak enak. Harus dua arah. Yang satu bicara, yang satu mendengar. Itu yang namanya komunikasi. Begitu juga ketika kita berdoa. Kita kadang-kadang kebanyakan ngomong, kebanyakan minta. Giliran Tuhan mau ngomong sama saya dan saudara, amin Tuhan. Ya, kata Tuhan. Terus kalau doa jangan isinya komplain, ngeluh, terus sampai berapa meter? Bersyukur. Mainkan ucapan syukur. Kalau kita berdoa, jangan cuma minta. Enak gak sih kalau pasangan tuh di apa sih ngomongnya tuh nyelekit terus? Misalnya gini, bukan pindah lagi lah ya Bu, ke Bapak Jimmy, pulang malam lagi. Misalnya ya Bu, contoh, jangan pulang sekalian. Oh, jadi suami nggak bisa diadain. Ngomongnya tiap hari Ibu Kartini sama Pak Jimmy tuh gitu terus, nyelekit terus. Enak gak Pak? Salah keluar. Ya kan? Dalam suatu hubungan, kalau kita ngomongnya nyelekit terus, nyakitin terus,
yang ada diceket. Itu juga kita dengan Roh Kudus. Kalau mengalami jatuh cinta, saling memuji. Terima kasih Roh Kudus, aku sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Di saat yang lain banjir, aku masih bisa menikmati sukacita dengan secangkir kopi dan sepiring pisang goreng, misalnya. Betul? Ada sukacita di tengah-tengah kondisi kita mungkin tidak, bagi orang tidak membuat kita bersukacita. Tapi Roh Kudus mampu mengerjakan itu buat saya dan saudara. Ada perjumpaan, saling menjaga perasaan kalau kita mau jatuh cinta dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sukanya apa sih? Roh Kudus itu maunya kita hidup bagaimana? Ada komunikasi, jangan saling merendahkan, jangan saling membuli. Kalau satu hubungan kadang-kadang kalau kita udah kesel, keluar omongan yang tidak pantas. Ketika kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, itu berawal dari jatuh cinta, kesukaan, saling memuji, ada ucapan syukur, kita bisa curhat dengan nyaman, kita bisa dimanapun kita berada, kita bisa ngomong langsung dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya nggak mampu menghadapi ini. Aduh Roh Kudus, berat banget, kuatkan saya. Aduh Roh Kudus, hari ini kok nggak ada pembeli, sepi banget. Tapi jangan teriak-teriak. Komunikasi, saling memberi, saling menerima, saling memuji, alami perjumpaan. Dia bukan pribadi yang jauh di sana. Dia bukan pribadi yang sombong kan. Ketika Bapak Ibu Saudara membuka diri untuk Roh Kudus, dia akan masuk dan menguasai hidup. Salomo itu dulu jatuh cinta dengan yang namanya Roh Kudus. Dia membangun bait Allah, dia memuliakan Allah, tetapi pada suatu titik dalam hidupnya dia mulai tertarik dengan wanita-wanita. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kalau orang mulai diberkati, mulai diangkat Tuhan, ada godaan-godaan yang membuat kita gagal fokus. Nah, apa yang membuat kita kehilangan kasih yang ulang-ulang kepada Roh Kudus? Yang pertama, fokus yang dialihkan. Jadi kadang-kadang ada anak Tuhan yang dulunya benar-benar jatuh cinta dengan Roh Kudus. Dulunya suka berdoa, rajin ke gereja, setia hujan badai, datang terus ibadah doa, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, datang terus. Tapi di saat mungkin mulai diberkati, waduh sudah banyak meeting, ibadahnya minggu aja. Wah semakin banyak nih meetingnya, mulai ibadahnya 2 minggu sekali. Oh semakin diberkati, mulai ibadahnya waktu pas Natal aja sama Paskah. Betul? Hati-hati. Ketika fokus kita teralihkan, kita mulai kehilangan kasih yang ulang-ulang terhadap Tuhan dan Roh Kudus. Hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kasih kita yang ulang-ulang pada Roh Kudus itu mulai pudar, mulai hilang? Kekecewaan. Bapak Ibu Saudara pernah kecewa? Sering. Banyak orang bilang begini, kalau kita ke gereja, jangan masuk terlalu dalam. Nanti tahu dapurnya. Dapur dalam tanda kutip ya maksudnya. Betul? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Cari jalan aman. Kalau kita ke gereja jangan terlalu banget lah. Nanti kalau udah gesekan dengan teman seiman, yang satu loncat ke gereja lain. Betul? Itu yang sering terjadi karena ada kekecewaan. Tapi kalau kita tahu dapurnya kotor, sapu dan pel bareng-bareng. Amin. Kalau kita tahu ada gesekan, bangkitkan kasih kita kepada teman-teman seiman. Ada pengampunan di sana, ada saling merangkul, ada saling menguatkan, ada saling berbagi, saling bergandengan tangan di dalam kebersamaan. Kalau
Kalau kita jadi orang rumah keluarga GPDI Maranatha Haur Gelis, kita bukan tamu kan? Kalau tamu, saudara kalau orang bertamu minum, makan, gelas dan piring biasanya ditinggalkan. Tapi kalau orang rumah habis makan, cuci piring bareng, dapurnya dibersihin bareng, rumahnya dibersihin bareng. Itu yang namanya keluarga. Jadi kalau ada kekecewaan aja, karena kita ini terdiri dari pribadi-pribadi yang dengan latar belakang berbeda, karakter dan suku yang berbeda. Ada yang keras, ada yang setengah lembek, ada yang lembek banget. Kalau disatuin, seru, itu enggak? Bapak saudara mungkin mengalami kekecewaan di semua gereja sama. Ada kekecewaan, ada perselisihan, ada ketidakpuasan. Tapi kalau kita menyikapinya, ayo kita bareng-bareng saling menutupi. Kasih itu menutupi banyak dosa. Kalau kita saling bergandengan tangan, mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, segala kekecewaan itu dibersihkan oleh Roh Kudus. Masuk ke hadirat Tuhan. Sadari bahwa Dia itu ada. Karena kekecewaan ini ya pasti ada di setiap hubungan. Bapak saudara mau pergi kemanapun, mau bergereja di gereja apapun, selalu ada yang namanya kekecewaan. Karena sifat manusia itu tidak puas. Tapi kalau kita menyikapinya, mengundang Roh Kudus hadir, Roh Kudus akan membersihkan setiap kotoran-kotoran kekecewaan. Sehingga tiap hari kita akan selalu di-refresh. Rohani kita selalu dicas. Ketika kekecewaan datang, kita bisa mengatasinya bersama Roh Kudus. Amin, saudara. Walaupun ada kekecewaan, ada sakit hati, ada iri hati, tetapi Roh Kudus itu yang memampukan saudara bisa memaafkan orang lain. Roh Kudus yang mengingatkan, kamu tadi ngomongnya salah. Itu kerjaannya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ngajarin, kebenaran itu seperti ini. Roh Kudus itu yang ngasih tahu kalau kita berbuat dosa, ada perasaan tidak enak, itu kerjaan Roh Kudus. Sadari Dia ada. Jangan dicuekin. Enak gak sih kalau dicuekin? Ibu Moren enak gak kalau dicuekin sama bapaknya Kasih? Gak enak ya? Pengennya diapain? Jangan dicuekin. Sadari kalau Roh Kudus itu ada, maka Dia akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik. Alami perjumpaan dengan Roh Kudus pagi hari ini. Alami jatuh cinta dengan Roh Kudus pagi hari ini. Sadari Dia ada. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Rasakan Tuhan itu ada. Rasakan hadirat Tuhan itu ada. Pribadi Roh Kudus itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Dan alami jatuh cinta kita kepada Roh Kudus. Jatuh cinta dan tetap mencintai Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini, mungkin kita sudah mengalami banyak hal hari-hari ini, tetapi bersama Roh Kudus kita akan ada kemenangan. Bersama Roh Kudus kita akan kuat melewati hari-hari ini.
Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita, Dia membangkitkan iman kita, Dia memberkati kita dengan sukacita yang luar biasa. Rasakan kehadirannya pagi hari. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Tuhan atas kami pada saat ini Tuhan. Roh Kudus menyatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kebatian kami ini Tuhan, Roh Kudus curah atas kami semua yang hadir sini Tuhan. Dan kami Tuhan mendapat kebenaran, kami mendapat kesembuhan, kami mendapat kelepasan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus selalu hadir, menyertai kami, menaungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu adalah pelita kami, adalah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagimu Tuhan, tiada tidak mungkin bagimu Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan, yang mengajari kami Tuhan, yang mengajari kami pada saat ini Tuhan, agar Roh Kudus-Mu itu Tuhan, kami andalkan Tuhan, agar kami dapat Tuhan bersekutu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkomunikasi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar Roh Kudus itu Tuhan yang menaungi kami, menuntun hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus itu Tuhan membawa kami ke jalan yang benar Tuhan. Jika kami Tuhan beserta dengan Roh Kudus-Mu, jika kami mengandalkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, kami melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melangkah dengan langkah kami tidak benar Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menaungi kami, menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan firman yang itu mengajari kami Tuhan, agar kami selalu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, seberapa kami yang hadir Tuhan, kami pulang akan membawa kemenangan yang daripada Engkau. Kami pulang akan membawa suatu sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa kesembuhan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami datang ke sini Tuhan, bukan datang dengan sia-sia Tuhan. Kami datang ke sini bukan datang dengan tidak membawa berkas yang kosong Tuhan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, membawa berkas-berkas yang berisi Tuhan, membawa berkas-berkas yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami dihamili oleh Roh Kudus Tuhan, karena kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dan kami semua di sini Tuhan menjadi pemenang daripada Engkau Tuhan. Kami menang Tuhan, kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami rindu Roh Kudus Tuhan, kami rindu Roh Kudus memberkati kami Tuhan, melakukan hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang sulit, hari-hari ini hari yang curang Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memampukan kami, Roh Kudus Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kami Tuhan semua jemaat yang di sini Tuhan mampu berkata-kata dengan Roh Kudus Tuhan, mampu menaikkan segala pujian kami Tuhan. Dan kami Tuhan bukan jemaat yang mula-mula Tuhan, tapi kami jemaat semua Tuhan yang sudah diurapi, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kami semua Tuhan menjadi pemenang Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pulang dari sini, kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami rindu dibaptis oleh Roh Kudus pada saat ini Tuhan. Kami rindu dibaptis oleh Engkau Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, yang terkadang kami Tuhan tidak mengakui ada Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Kami saat ini kami ditegur Tuhan, kami ditegur oleh firman Tuhan, bahwa Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya, kami yakin Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kami melewati banyak kehidupan yang menerpa hidup kami. Saat tidak ada saat yang suram, saat yang sulit, tapi kami dimampukan oleh Roh Kudus melewati banyak kehidupan sebesar apapun pada kehidupan ini. Kami percaya, kami mampu Tuhan, karena Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kami percaya Tuhan akan memberikan, Tuhan akan memampukan tangan-tangan kami memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah terdahulu memberikan kami yang terbaik kepada kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Dan terkadang kami tidak mampu untuk bersyukur kepada Engkau, dan terkadang kami tidak tahu bersyukur berkat-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami Tuhan tahu Tuhan, sampai Engkau kami tidak di sini Tuhan. Kami bisa berjalan Tuhan, kami bisa mendengar, kami bisa merasakan
menerima berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kami. Inilah kami Yesus, inilah kami Bapa, inilah kami Roh Kudus. Terimalah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Itulah kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua. Dari dalam minggu ini yang ada boleh beri, yang memang tidak ada, tidak dipaksakan. Mari kita jalankan kembali kesempatan ketiga untuk persembahan Natal kita. Sama. Kembali untuk jemaat pakai di tempat ini. Tuhan memberkati nanti ya, Tuhan membalasnya dengan kebaikan dan sukacita. Kita masuk dalam masa jemaat ibadah hari Rabu biasa jam 5 sore di tempat ini.
Dan hari Sabtu anak-anak remaja dan pemuda jam 5 sore dilanjutkan dengan sekolah minggu. Hari Minggu seperti hari ini jam 7, jam 8 anak-anak sekolah minggu juga ada. Lanjut yang berapa di minggu ini? Anaknya masih sangat ya, selamat ulang tahun buat setiap purba. Tuhan memberkati, berikan kesehatan umur panjang dan kekuatan dari Tuhan. Ya, di Tuhan. Lanjut, doakan bangsa Indonesia biar terkena bencana alam, kota Indramayu, kota Holbri, kota Jakarta dan sekitarnya yang sudah mulai jadi kolam. Ya. Dan doakan supaya hujannya direm-rem sedikit lah, biar jangan banjir. Jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala, juga kami yang kita dari pastori. Laporan keuangan gereja kan pemuda kolektor minggu lalu 65.000, snack pemuda dari IDC Tarigan. Ya, terima kasih IDC pemuda dan remaja. Terus kan total 613.000. Ya. Lanjut, Kardiomonia kemarin dipotong review, ya, jadi total 1.388.000. Kardiokas Natal 1.779.000, ya. Terus sekolah minggu, mereka minggu lalu 87.000. Snack sekolah minggu dari keluarga Ibu Kartini Jawi. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Pengeluaran 40.000 untuk kas akhir 597.700 rupiah. Habis? Habis ya. Kalau ada masukan boleh Bapak Ibu bilang. Ada apa bisa kayak apa Bapak Ibu Gembala atau kami yang ada di pastori. Pengumuman dari saya sekian saya kembali. Oh, pemenang kuis ya. Jadi inilah yang pertama Bapak iya, Bapak Kopri Purba dengan apa ya? Bapak Ibu Mata. Saya kuis. Kota dan sepuluh. Mari maju. Tuh, kau boleh pakai dong, boleh. Mari, ada yang ambilkan? Wah, iya, terima kasih Tuhan memberkati. Tahu aja aku bau. Ya, selanjutnya hubungan dari Ibu Gembala. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya yang paling tahu di sini dengan selamat tadi pagi jam 2:30 sampai diguyur hujan sepanjang jalan. Tapi Tuhan Yesus tolong saya tidak banjir di jalan ya, sehingga kami bisa sampai jam 2:30 pagi dan kami boleh ada bersama-sama beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Saya mau kasih pengumuman siapa yang mau dibaptis. Siapa yang mau dibaptis, yaitu baptis ulang menurut ajaran Gereja Pentekosta di Indonesia, silakan daftar. Ya, yang mau dibaptis. Itu saja. Dan mari kita akhiri ibadah kita. Yang sakit, Tante Kiu masih sakit kan? Masih sakit ya? Udah mendingan, tapi udah bisa jalan. Belum bisa jalan. Kita doakan untuk Tante Kiu. Siapa lagi ada yang tahu sakit? Ini keluarga ibu. Ibu Evelyn sakit lebih. Mama sakit. Enggak. Ada di rumah. Ya, sehat ya. Terus siapa lagi? Dewi Kartika, keluarga Hari Sugiono. Dewi Kartika ada. Dewi Kartika ada? Oh, ada Dewi Kartika ada di belakang. Iya. Siapa lagi nih? Ada. Itu Dewi. Oh, itu Dewi. Oh, pakai masker nggak kelihatan. Siapa lagi yang belum hadir? Oh, Bun sehat? Jaga kondisi. Oh, jaga. Oh, banjir ya. Jaga banjir, kita doakan supaya jangan banjir. Dan siapa lagi yang nggak hadir ini? Kita tengok ini kanan dulu siapa yang oh Sinaga. Jaga banjiran, oh jaga berkat ya, jaga aram, jaga Toto. Ayo siapa lagi yang belum hadir? Pak Agus kemana? Nggak ada kabar. Keluarga Serianto kemana? Jaga berkat juga. Kita mengucap syukur
Biar kita sama-sama diberkati dalam ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Let's sing my soul, never back. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Jemaat Tuhan yang saat ini sudah hadir Tuhan, dengan setiap pergumulan mereka, dengan setiap kerinduan hati mereka, dengan cinta Tuhan mereka datang kepadamu. Hari ini Tuhan, Engkau menjawab setiap doa mereka Tuhan. Dan
Sampai kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kalau di sana sini kami dengar bencana alam, tanah longsor, kebanjiran Tuhan, gempa bumi dan berbagai hal Tuhan yang menakutkan. Tetapi kami mau bawa bangsa ini ke dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan-Mu. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menjaga melindungi bangsa ini. Bahkan kota kami Haurgelis Tuhan, Kabupaten Indramayu Tuhan dan sekitarnya. Kami mohon perlindungan kasih Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kesejahteraan kota di mana kami berada menjadi kesejahteraan dan sukacita kami, untuk kami hidup, untuk kami berkeluarga, untuk kami bergereja, untuk kami bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan kasih dan kemurahan Tuhan ada senantiasa bagi kami semua umat-umat-Mu. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjagai hidup mereka, Engkau yang menjagai hati mereka, supaya setiap perundang-undangan dan peraturan yang mereka buat, mereka boleh meluaskan Injil Kerajaan Tuhan untuk disebarkan di seluruh Indonesia sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kami percaya karya Roh Kudus hari ini hidup, menghidupi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bukalah hati kami untuk Roh Kudus-Mu bertahta Tuhan. Setiap perjalanan kehidupan jemaat di tempat ini menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ada sesuatu yang baik Tuhan kerjakan. Kasih suami dan istri, kasih anak-anak dan orang tua, kasih bersaudara-bersaudara, tinggal dalam satu kasih Allah. Dan kami akan berbuah-buah menyenangkan hati Tuhan, karena kasih menutupi segala banyak kesalahan. Terima kasih Bapa. Hari ini jemaat akan pulang ke rumah mereka masing-masing, memulai hari yang baru. Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Bapa terima kasih.